Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Penunggu Tanjakan Gombel Semarang. Bila Anda masuk ke kota Semarang dari arah selatan, Anda akan melewati Tanjakan Gombel. Nama Gombel menurut sejarah muncul saat Kiai Pandan Aran berziarah di sebuah makam di Gunung Jabalkat. Tokoh yang kini namanya diabadikan untuk sebuah jalan protokol di kota Semarang itu, saat berziarah melewati tanjakan terjal dan curam. Saat itu Tanjakan Gombel konon sulit untuk dilewati karena permukaannya yang bukit. Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk yang menjelaskan sebab musabab pemberian nama Gombel itu. Saat zaman penjajahan, seorang dokter Belanda, Dr. W.T. de Togel, mengusulkan pada pemerintah Belanda untuk mengembangkan daerah Semarang Selatan, sebab saat itu pengembangan kota Semarang oleh Belanda hanya bagian utara dan sekitarnya, sedangkan daerah selatan adalah daerah perbukitan yang kurang terjamah. Rencana pembangunan itu ditentang oleh masyarakat asli Tionghoa kota Semarang. Pasalnya di wilayah Gunung Jabalkat yang kini dikenal kawasan Bukit Gombel Semarang itu banyak dipakai sebagai area kuburan, pengganti area kuburan Pekojan. Sebab sesuai adat Cina memindahkan jenazah bukanlah hal yang bisa seenaknya dilakukan. Akhirnya penguasa wilayah saat penjajahan Belanda, Mr. Baron van Heckeren, mengusulkan kuburan di sekitar Tanjakan Gombel itu khusus bagi kerabat dekat yang sudah dikubur di situ. Pada saat ini kawasan tersebut adalah kawasan Kedung Mundu. Pemekaran Semarang bagian selatan dimulai pada tahun 1909 berdalih permasalahan pemenuhan kebutuhan pemukiman. Thomas Karsten 1914, gubernur Belanda yang merupakan ahli arsitek, menyatakan Semarang Selatan merupakan salah satu kawasan yang terencana. Perencanaan tersebut saat itu digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan dan memperbaiki lingkungan pemukiman. Tahun 1916, Semarang Selatan mulai berkembang, diawali oleh kawasan Candi Baru. Saat itu, pemukimannya sangat dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Pada tahun 1920-an, mulai muncul perumahan di area Bukit Gombel. Letak permukiman di sana menyesuaikan kondisi alam yang ada dengan keadaan topografi yang berbukit. Selain itu, pemandangan yang menarik dan indah menghadap ke arah laut di sebelah utara sekaligus pemandangan landscape kota Semarang menjadi daya tarik pembangunan pemukiman di Gombel. Namun, dari situ timbul dampak negatif dikarenakan ekosistem yang terganggu akibat eksploitasi kawasan. Pada saat hujan, daerah Semarang bawah sering banjir sebagai akibat dari air kiriman yang berasal dari Semarang atas, termasuk Gombel. Selain itu, daerah Gombel juga sering terjadi longsor. Sebenarnya longsor di Gombel bukan hal yang baru. Dulu pada tahun 1929, ruas jalan Gombel lama sempat terputus karena adanya longsor tanah di daerah Watugoreh Gombel. Sebagai tindak lanjut dari masalah terputusnya jalan tersebut, pada tahun 1934, pihak Belanda membuat jalan baru, yaitu Jalan Setiabudi. Saat itu ruas tersebut dikenal dengan Jalan Gombel Baru dan memanjang sampai ke daerah Ada Setiabudi. Sejak pembangunan jalan itu, kawasan Gombel baru mulai ramai dengan permukiman penduduk. Dari situlah asal mulanya Gombel yang terbagi menjadi Gombel Lama dan Gombel Baru yang dipisahkan oleh hutan kecil. Pada tahun 1950 sudah ada ruas jalan yang sudah dibangun oleh Belanda, yaitu ruas Jalan Gombel Baru. Meski saat itu jalanan sudah beraspal, jalan yang dari dulu sudah dilalui bis dan kendaraan umum yang menuju Solo, Yogyakarta, atau daerah selatan Semarang lainnya belumlah selebar sekarang. Bangunan di kanan kiri jalan juga tidak sebanyak saat ini. Taman Tabanas juga belum dibangun. Di balik keindahan pemandangan di Gombel terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa masalah-masalah yang terjadi di kawasan Gombel berkaitan dengan hal gaib. Penduduk sekitar percaya saat terjadi bencana longsor ataupun kecelakaan, makhluk-makhluk gaib tersebut sedang marah akibat daerah pertapaannya diganggu.
Konon, di tanjakan Gombel ini sering terlihat hantu wewe yang menggoda pengemudi kendaraan yang melintas. Pada masa lalu, di tanjakan ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa maupun luka-luka. Kejadiannya mulai dari secara sengaja hantu mengenakan gaun rok panjang warna putih gading menabrakkan diri, menyeberang secara mendadak maupun melambaikan tangan di pinggir jalan menanjak itu. Disebut Wewe Gombel karena kejadian ini terjadi di daerah Gombel, Semarang. Jika kita berkendaraan dari arah Jatingaleh ke arah Banyumanik, maka akan terlihat jalan penyelamatan kecelakaan berbentuk tanjakan kecil, naik sekitar 75 derajat, berisi material pasir. Di titik itulah konon letak lokasi Wewe Gombel berada. Beberapa orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kerajaan hantu. Saya pernah mengendarai sepeda motor dari Banyumanik, mau pulang menuju ke Semarang daerah Simpang 5. Saat sampai di titik penyelamatan kecelakaan yang di sebelah kiri jalan, tiba-tiba saya lihat ada wanita tinggi mengenakan baju putih gading, rambut panjang, matanya membelalak melambaikan tangan ke saya, berdiri di bibir sungai jalan. Saya merinding, langsung saya tancap gas, dan wanita itu malah nekat nyebrang. Namun saat saya berhenti, wanita itu menghilang ketika sampai di tengah jalan, ujar warga Muhammad Irfan. Hantu Wewe Gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Wewe Gombel mitos bagi masyarakat Jawa merupakan roh dari seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena membunuh suaminya. Peristiwa itu terjadi setelah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami melakukan hal itu karena istrinya tak bisa memberikan anak yang sangat diharapkannya. Akhirnya, ia dijauhi dan dibenci suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Menurut cerita, hal itu yang menyebabkan sebuah hotel yang terletak di dalam lokasi Bukit Gombel menjadi bangkrut. Hotel itu kini dalam kondisi tak terurus dan banyak digunakan untuk tempat gantung diri, pembunuhan, dan perkosaan yang sering terjadi di malam hari. Di siang harinya digunakan untuk beberapa pemulung dan gelandangan beristirahat. Ciri khas dari Wewe Gombel atau kolong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan dihalusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai atau inginkan. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas di tanjakan Gombel yang disebabkan hantu Wewe Gombel itu, maka penduduk setempat memotong sapi, lalu kepalanya ditanam di situ. Kepercayaan adat itu sudah mulai kurang terdengar, namun masih banyak yang percaya. Selain itu, di perbukitan Gombel juga terdapat bekas kuburan Cina. Kuburan tersebut terletak di tengah hutan yang ada di Gombel. Bukti pernah adanya kuburan di sana adalah terdapat inskripsi atau batu nisan sekitar 30 x 40 cm yang didirikan untuk menenangkan arwah korban kecelakaan massal rombongan pengantin dari Solo yang terjadi pada tahun 1960-an. Selain itu, di dekat batu nisan itu juga terdapat mata air pengantin atau orang Jawa sering menyebutnya sebagai sendang pengantin. Jika sepasang rombongan pengantin akan melewati wilayah perbukitan Gombel ini, harus menyembelih ayam putih mulus atau melempar uang receh supaya rombongan pengantin tidak kecelakaan dan selamat sampai tujuan. Selain itu, sampai sekarang banyak warga etnis Tionghoa yang mendatangi inskripsi Gombel untuk melakukan sembahyangan. Itu utamanya dilakukan pada bulan ke-7 Imlek, Jitgwe, bulan di saat warga Tionghoa mendoakan arwah leluhur mereka.
Saat ini, kawasan Gombel baru dipadati oleh kawasan permukiman elit seperti perumahan Bukit Sari, perumahan Gombel Permai, dan belasan pengembang lain hiruk-pikuk membuka kawasan berbukit-bukit dan terjal itu. Sejumlah restoran dan hotel pun menghias sisi lereng Gombel baru, seperti restoran Gombel Indah, restoran Mutiara, restoran Alamanda, restoran Alam Indah, hotel Alam Indah, Nyata Plaza, dan Bukit Asri. Di Gombel baru juga didirikan sebuah tugu yang terkenal dengan nama Tugu Tabanas, dengan tamannya yang bernama Taman Tabanas. Namun, Taman Tabanas itu kini menjadi sebuah kafe yang tepat berseberang jalan titik penyelamatan kecelakaan lalu lintas, tempat WW Gombel dan Istana Setan bersarang. Kawasan Gombel Lama yang juga memiliki tempat lapangan golf relatif lebih sepi. Di sepanjang ruas jalan Gombel Lama dipenuhi oleh perumahan kelas ke bawah di kanan kirinya. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di Gombel baru. Dulu di perbukitan Gombel juga sempat terdapat Hotel Sky Garden, namun hotel tersebut bangkrut, dan adanya WW Gombel Gentayangan ini disangkutkan dengan kebangkrutan hotel tersebut. Bukit Gombel sekarang tercatat sebagai tanah tertinggi di kota Semarang. Hal tersebut membuat kawasan Gombel saat ini juga menjadi pusat tower-tower pemancar jasa telekomunikasi, radio, dan TV. Hal tersebut disebabkan karena letak Gombel yang memang sangat pas untuk didirikan menara-menara tadi. Maka dari itu, Gombel menjadi tempat yang pas dan juga dikenal sebagai hutan tower. Selain keberadaan hantu WW Gombel, indahnya pemandangan perbukitan Gombel itu dimanfaatkan pasangan muda-mudi untuk berpacaran. Di tepian bukit, pasangan yang sedang kasmaran bercengkerama dan bermesraan sambil memandang panorama laut dan kelap-kelip lampu di malam hari. Namun, di bibir bukit itu sering terjadi penampakan makhluk halus yang disebut genderuwo. Menurut beberapa pasangan muda-mudi yang pernah melihat penampakan itu, sebelum terlihat ada bau seperti aroma ketela yang dibakar. Aroma itu datang dengan tiba-tiba sebagai tanda bahwa sang genderuwo akan menampakkan dirinya ke manusia. Penampakan dirinya biasanya bergelantungan di pohon sekitar bibir bukit, tepatnya di samping Hotel Alam Indah dan berseliweran di belakang mereka saat bermesraan. Saat itu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya lagi mojok duduk berpelukan di atas sepeda motor dengan pacar saya. Tiba-tiba bau bakaran ketela pohon menyengat. Kemudian ada sosok makhluk asing yang saya kira saat itu seekor monyet besar, berbulu hitam lebat, matanya merah dan tangannya panjang sampai ke kaki. Dia bergelantungan, saya dan pacar saya merinding dibuatnya. Akhirnya saya langsung cabut, ungkap Nanang Setiawan, penduduk warga Perembayan Selatan, Kota Semarang. Sebelum meninggalkan kawasan Gombel, Nanang bertanya kepada seorang petugas keamanan atau satpam Hotel Alam Indah. Dari keterangannya, memang di kawasan bibir bukit itu sering ada penampakan, baik itu hantu genderuwo, hantu WW Gombel, maupun makhluk-makhluk halus lainnya. Mereka adalah beberapa penghuni Istana Setan yang bergentayangan di sekitar lokasi perbukitan dan tanjakan Gombel itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.